Halo teman-teman, apa kabar? Aku kembali lagi dengan video baru, petualangan baru. Tapi video kali ini agak spesial. Aku akan pergi ke tempat impianku, tempat yang gak ada bandingannya, kayak di film-film gitu, cuma lebih dingin sedikit. Keindahan tempat ini bakal bikin hati kalian tersentuh, kayak lagi lihat lukisan yang indah banget. Siap? Ayo, kita ke Norwegia. Dan kita nggak cuma jalan-jalan di Norwegia aja. Kita akan lihat semuanya dari atas pakai drone. Pemandangan ini kita sadar betapa kecilnya kita di dunia ini. Jadi, pasang sabuk pengaman, like video ini, dan siap-siap untuk petualangan kita. Nah, sekarang kita ngobrolin tentang Norwegia, yuk. Keren banget ya pemandangannya. Kayak lukisan, indah banget deh. Mirip kayak pegunungan Himalaya kita yang tertutup salju. Perpaduan gunung dan airnya pas banget, kayak kekuatan dan ketenangan jadi satu, seperti di daerah pegunungan di Indonesia. Lihat deh, gunung-gunungnya. Puncaknya yang runcing menembus awan, dan tertutup salju meskipun lagi musim panas. Kayak Himalaya versi mini. Kayak gunung-gunung ini punya banyak rahasia, ya. Seperti mereka udah melihat segalanya dari zaman dulu. Dan lihat airnya, jernih banget. Tenang banget kayak cermin, ngacain langit, kayak dua dunia jadi satu. Seperti kita lagi lihat dari puncak gunung yang tinggi. Kalau lihat pemandangan kayak gini, pasti kita langsung berhenti dan tarik napas dalam-dalam. Seperti pas kita nyium bau donat yang baru mateng. Air terjunnya yang deras, sungai es yang udah ada ribuan tahun, dan hutannya yang hijau. Seperti lagi jalan-jalan di hutan Indonesia. Alam Norwegia cuma indah, tapi juga megah banget, kayak lagi lihat candi kuno. Di depan alam yang luas ini, kita ngerasa kecil banget. Tapi itu bukan hal yang buruk. Justru itu ngingetin kita kalau kita juga penting. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fjord. Sungguh, pemandangan yang sangat unik. Bayangkan, tebing-tebing curam menjulang tinggi dari laut seperti tembok raksasa. Ada tebing yang tingginya mencapai ribuan meter, seperti Gunung Soraksan yang berada di tengah laut. Dan di antaranya terdapat air biru yang dalam menjalar ke daratan seperti jari-jari tangan, itulah fjord. Ukurannya yang luas melebihi imajinasi, seperti berdiri di depan lukisan raksasa, seperti lukisan Sirum karya Kim Hong-do, sebuah mahakarya alam. Rasanya seperti seseorang telah menggunakan pisau raksasa untuk membelah bumi, menciptakan pemandangan yang indah dan megah ini. Dan juga ada air terjun. Pernahkah kalian melihat air terjun Cheonjeon? Bayangkan sesuatu yang lebih megah dari itu. Banyak sekali air terjun mengalir turun dari tebing, ada yang alirannya kecil, ada yang deras. Seolah-olah alam sedang menampilkan pertunjukan. Dan percayalah, kalian duduk di barisan paling depan. Lebih menakjubkan daripada teater nasional. Kami menerbangkan drone di antara fjord, pengalaman yang tak terlupakan. Rasanya angin menerpa wajah, cipratan air terjun, semuanya luar biasa. Benar-benar seperti keajaiban. Seperti naik perahu di Sungai Han, tapi 100 kali lebih dahsyat. Jika kalian berkesempatan ke Norwegia, kalian wajib mengunjungi fjord. Jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan pemandangan ajaib ini. Bayangkan ini. Tengah malam, langit gelap gulita dan tenang seperti selimut beludru hitam. Langit begitu jernih seperti seseorang menaburkan debu berlian di Bima Sakti, setiap bintang berkilauan. Dan kemudian keajaiban dimulai. Cahaya hijau samar muncul di cakrawala, berkilauan, menari-nari seperti ilusi. Dan kemudian gelombang cahaya yang lebih kuat memenuhi langit. Hijau, ungu, merah muda, semua warna bercampur seperti mimpi, seperti pertunjukan kembang api alami. Teman-teman, inilah Aurora Borealis. Pengalaman ini jauh lebih menakjubkan daripada pertunjukan teater manapun. Melihatnya langsung jauh lebih menakjubkan daripada melihat foto atau video. Tidak ada yang bisa menandinginya. Kami sangat beruntung bisa menyaksikan aurora di malam yang cerah. Percayalah, itu pengalaman yang merinding. Melihat aurora menari di malam Arktik yang sunyi. Rasanya kita sekecil semut, tetapi pada saat yang sama terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Soltang sutru bespandadi lebih saches. Nah, sekarang kita ganti suasana sedikit dan pergi ke selatan, ke dermaga Hanseatic yang terkenal di Briggen. Ini situs warisan dunia UNESCO, dan bukan hanya karena itu saja. Rasanya seperti melakukan perjalanan waktu. Bayangkan kalian masuk ke dalam lukisan Canaletto, dikelilingi oleh bangunan kayu warna-warni. Coba bayangkan rumah-rumah kayu berderet rapat di dermaga dan atapnya menjorok ke arah pelabuhan.
ini dulu pusat perdagangan Bergen. Kapal-kapal dari seluruh dunia datang dan pergi, membawa barang masuk dan keluar. Seperti Serenissima Venice, tempat percampuran budaya yang ramai. Sepertinya kita bisa mendengar suara-suara dari masa lalu. Suara pedagang, derit tali, aroma rempah-rempah dan angin laut. Oh, dan bau ikan kering juga. Kami menggunakan drone untuk merekam gambar-gambar keren dari gang-gang sempit dan halaman tersembunyi di dermaga. Rasanya seperti menjelajahi labirin abad pertengahan. Keren banget ya. Bangunan-bangunan ini masih berdiri kokoh selama berabad-abad, menyimpan begitu banyak sejarah. Kolosium aja kalah. Kalau kalian suka sejarah, wajib banget datang ke Bergen. Kalian akan merasa seperti Indiana Jones yang berpetualang ke masa lalu. Sekarang, mari kita pergi ke utara, jauh ke utara. Kepulauan Lofoten. Pulau-pulau ini tampak seperti keluar dari buku dongeng, terutama dongeng Grimm bersaudara. Bayangkan puncak-puncak gunung yang menjulang tinggi dari laut dan lereng-lereng bukit yang hijau zamrud. Dan di antara pegunungan ini terdapat desa-desa nelayan kecil dengan rumah-rumah berwarna-warni seperti lukisan. Agak mirip dengan Namhae di Korea dan juga seperti di negeri dongeng. Sungguh tempat yang sangat indah. Pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Ada pantai-pantai tersembunyi dan garis pantai yang indah dengan air sebening kristal. Seperti air laut hijau zamrud di Jeju. Bukit-bukit yang landai dengan domba-domba yang merumput seperti lukisan, dan langit biru yang luas di atas. Kami merekam pulau-pulau ini dengan drone, dan itu adalah pengalaman yang tak terlupakan. Jika kamu suka berpetualang, Indonesia Biring Cheng Gols Heng Jiri, Lofoten menunggumu. Nah, sekarang kita bicara tentang Preikestolen, atau yang orang Norwegia sebut Pulpit Rock. Tempat ini bukan untuk penakut. Bayangkan tebing datar raksasa menjorok keluar dari Lysefjord, tingginya lebih dari 600 meter langsung ke air. Ya, kamu tidak salah dengar, 600 meter. Hampir setinggi wahana gyro drop di Lotte World, kan? Jalan ke puncak tidak mudah, bukan seperti jalan-jalan santai ke warung dekat rumah. Kamu harus mendaki selama beberapa jam, tapi pemandangan dari atas sepadan dengan setiap langkahmu. Berdiri di tepi Preikestolen rasanya seperti berdiri di tepi dunia. Kamu bisa melihat berkilometer jauhnya, dan fjord terbentang di bawahmu seperti cermin biru raksasa. Kamu akan merasa kecil dan tidak berarti. Tapi di saat yang sama, kamu juga akan merasakan energi yang luar biasa. Seperti sedang di konser BTS. Tempat ini mengingatkanmu tentang kekuatan alam dan pentingnya keluar dari zona nyaman. Sith kau menemukan Teokbok Kiterengak Panjomsa. Nah, sekarang kita akan mengunjungi Geiranger Fjord, salah satu fjord terindah di Norwegia. Pemandangan ini seperti mimpi, seperti lukisan ajaib seperti karya Munch. Bayangkan tebing-tebing yang menjulang tinggi ditutupi tanaman hijau zamrud, menjorok ke fjord biru tua. Dan dari tebing-tebing itu, banyak air terjun mengalir. Beberapa setipis benang, yang lain deras seperti air terjun Seven Sisters yang terkenal di Norwegia. Kami naik ferry melewati fjord, dan pemandangannya sungguh luar biasa. Pengalaman yang tak terlupakan. Udaranya segar, hanya ada suara air terjun dan kicauan burung. Rasanya seperti berada di dunia dongeng. Seperti kegembiraan makan apel dan sosis di taman hiburan, terkadang pengalaman sederhana adalah kenangan yang paling membekas. Hal ini muncul di benak saya. Nah, kita tinggalkan dulu pemandangan alam yang luar biasa dan mari kita pergi ke Oslo, ibu kota Norwegia yang ramai. Oslo adalah kota yang memadukan sejarah yang kaya dan gaya Skandinavia modern dengan sempurna, seperti gabungan sejarah Roma dan desain Milan. Di satu sisi, Anda akan melihat arsitektur yang menakjubkan seperti gedung opera Oslo, seperti Venus Botticelli yang putih bersih muncul dari air. Dan kemudian ada situs bersejarah seperti Benteng Akershus. Kastil abad pertengahan ini berusia ratusan tahun akan mengingatkan Anda pada Kastel Sant'Angelo di Roma. Kami menghabiskan beberapa hari menjelajahi kota, berjalan-jalan, mengunjungi museum dan merasakan denyut nadi kota. Rasanya seperti berjalan-jalan di Florence, tetapi dengan sentuhan Nordik. Oslo memiliki sesuatu untuk semua orang, mulai dari penggemar sejarah, makanan, dan siapapun yang ingin mencoba ikan kod Norwegia. Ini juga Nuvara kod, suatu rekaya in being a nanging, sergsent, oslit, bashung ryan. Sekarang, mari kita kembali ke utara, menuju Tromsø,
Kota ini juga dikenal sebagai pintu gerbang ke Kutub Utara. Setelah sampai di sini ada satu tempat yang wajib dikunjungi, yaitu Gereja Arktik, salah satu gereja paling unik dan mengesankan yang pernah Anda lihat. Gereja ini seperti permata arsitektur, mirip seperti gereja Frauenkirche di Dresden, tetapi dengan sentuhan yang lebih modern. Bentuknya sama sekali tidak seperti gereja pada umumnya. Bayangkan sebuah struktur yang megah dan bersudut, terbuat dari beton dan kaca dengan eksterior putih yang memantulkan salju dan es di sekitarnya. Kami menggunakan drone untuk merekam pemandangan gereja yang menakjubkan ini. Sudut-sudut dramatis dan keindahannya yang sederhana akan menarik perhatian Anda. Jika Anda berkunjung ke Tromsø, Gereja Arktik adalah tempat yang wajib dikunjungi. Seperti halnya Anda pergi ke Cologne untuk mengunjungi Katedral Cologne. Ini Nah, teman-teman, saatnya kita berpisah. Perjalanan kita sampai di sini dulu. Norwegia itu indah dan menarik banget ya. Dari fjord yang luar biasa sampai kota-kota yang ramai dan juga aurora borealis. Ditambah lagi desa-desa nelayan yang cantik di tepi pantai. Negara ini benar-benar memanjakan mata, seperti makan es krim setelah makan besar. Seperti liburan musim panas yang tak terlupakan, tempat ini akan selalu ada di hati. Tempat yang menginspirasi, membangkitkan semangat, dan memberi kita kesempatan untuk melihat keindahan alam dari sudut pandang yang baru. Kayak dengerin lagu favorit yang baru rilis atau nonton film yang mengharukan. Perjalanan kita panjang, seperti dari Sabang sampai Merauke. Tapi percayalah, ini baru permulaan. Seperti baru makan sepotong roti saja. Masih banyak yang bisa dijelajahi dan dinikmati di negara yang menakjubkan ini. Dan siapa tahu, mind, Foy betis spril lidsen loim nisa vece. Fas. Nah, perjalanan kita ke Norwegia yang singkat tapi seru sudah berakhir. Semoga kalian juga menikmati perjalanan ini seperti saya. Norwegia benar-benar tempat yang istimewa. Rasanya seperti berada di dunia lain ya. Betul, tempat ini mengingatkan kita bahwa dunia ini tempat yang luar biasa, penuh keindahan dan keajaiban. Seperti kata Dante, manusia dilahirkan bukan untuk hidup seperti binatang, tetapi untuk mengejar kebaikan dan pengetahuan. Ingat selalu kata-kata itu. Kalau kalian merasa hilang arah, atau bingung, atau hanya butuh sedikit inspirasi, datanglah ke Norwegia. Meskipun kalian mungkin tidak menemukan Beatrice kalian sendiri, tapi pasti kalian akan menemukan sesuatu yang istimewa. Jangan pikir panjang lagi, ayo berangkat. Petualangan seru menanti. Pesan tiket, kemas barang, dan bersiaplah untuk berpetualang. Tidak akan menyesal, pasti tidak. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa subscribe channel ini, dan beritahu saya tujuan selanjutnya harus kemana. Cinque Terre atau Sardinia? Kemana ya enaknya? Semoga semuanya sehat dan bahagia.